Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan sekarang kita masuk ke dalam perbincangan yang mungkin sejak tadi tidak sabar sudah dinanti, dan bagaimana timnas kita, timnas Indonesia gagal untuk bisa meraih poin dari Qingdao. Harapannya bisa langsung bounce back setelah akhir minor yang terjadi di Bahrain, tapi tidak sesuai berjalan dengan kehendak kita dan nilai sepak bola, dan ini di level elit Asia round 3 qualifiers World Cup 2026. Dan Sabto, apa yang terjadi dari, mungkin kita bahas dulu team selection dari Sinteyong dan juga tentang turnaround dari pertandingan yang begitu singkat. Ada travel time juga yang dihadapi, dan juga tentunya mau tidak mau ada efek dari apa yang terjadi di Bahrain, dan mungkin psychologically ini masih mengganggu bagi para pemain timnas untuk bisa berlaga optimal menghadapi Tiongkok. Iya, kita balik ke ekspektasi awal ya. Sebetulnya kan ketika kita berada di round 3, kita sudah harus tahu bahwa semua lawan itu susah. Ya. Perkara kita akhirnya bisa menahan Arab Saudi, bisa menahan Australia, bukan otomatis kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik melawan Bahrain dan juga lebih baik melawan China. Betul. Bahrain kebukti dengan gaya mereka, dengan pressing mereka, kita dibuat kelabakan di babak pertama. China di sisi lain defense-nya luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi permainan, ini tim betul-betul mempelajari permainan kita. Gimana ngatasin tim yang punya possession tinggi, yang punya kemampuan untuk create chance di sepertiga terakhir tuh, bagaimana untuk bisa mengantisipasi itu. Akhirnya mereka bermain dengan defense yang cukup solid. Ya. Selama ini defense mereka memang posturnya tinggi-tinggi, tapi koordinasi defense-nya nggak rapi. Itu yang terjadi pada kekalahan 7-0, kekalahan 2-1 lawan Arab, dan juga 3-1 lawan Australia. Setup defense mereka tidak rapi. Tapi kemarin bisa bilang nggak ada flaws-nya dari sisi pertahanan mereka. Bola bisa diintercept, bola atas bisa dibuang. Cukup mereka bermain dengan taktis di lini pertahanan mereka gitu. Satu lagi, permainan 3 back kita yang pastinya memain dengan high defense line. Gimana ngatasinnya? Lo lempar bola-bola ke belakang back. Dan itu terjadi di awal-awal. Bola-bola atas berapa kali lewat, tapi masih karena kecepatan yang mungkin tidak terlalu tinggi, itu bisa diantisipasi. Ya. Hilgers, Itse, semua bisa antisipasi bola-bola itu. Tapi ketika bola itu datang dengan deras ke bawah, itu menjadi masalah. Begitu terbukanya, mengangannya lini pertahanan kita, dan akhirnya muncul gol kedua dari China. Gol pertama murni unlucky sih. Bad coordination antara dua pemain yang easy out harusnya bola itu, Ya. tapi ya China bisa memanfaatkan peluang sekecil itu untuk bisa ngerebut bola, balikin ke tengah, dan ada sebuah tembakan karena orang semua berpikir bola itu sudah akan out. Ya. Jadi mungkin yang gue highlight yang paling itu adalah fokus. Jadi kalau kita bicara starting 11, mungkin ada beberapa yang jelas di luar ekspektasi kita. Pergantiannya begitu besar, tapi kita selalu melihat Sintayong sebagai pelatih yang selalu bisa memunculkan rotasi-rotasi yang kok dia main gitu. Tapi kan selalu bisa dipertanggungjawabkan selama ini keputusannya gitu. Kemarin ketika Asnawi ada di sisi kanan, gue melihat Sintayong mungkin memberikan dia kesempatan ketika sepanjang musim bersama Port FC dia bermain luar biasa. Ya. Bahkan Thailand rate him as one of the best back kanan di liga mereka. Ya. Liga mereka peringkat 7 loh di Asia, bukan liga jelek. Dan Asnawi bisa tampil luar biasa di situ. Makanya dia mungkin diberi kesempatan untuk tampil di sisi kanan. Karena memang Sandy Walsh tampaknya mengalami cedera kan. Ya. Di awal berita kan memang Jordi Amat dan Sandy Walsh yang Betul. mengalami cedera. Tadi kita pikir apakah Reinders yang akan dimainkan di situ. Nggak tahu isunya apa, tactical or memang dia mengalami sedikit tidak fit, makanya yang dimainkan Asnawi di posisi itu. Perubahan di sisi itu mungkin yang agak sedikit banyak yang mempertanyakan itu. Kedua adalah posisi tidak adanya Tom Hai. Kita tahu rotasi boleh dilakukan dan pasti akan dilakukan karena kan ini tim baru. Kita bicara tim ini kan komposisinya baru berapa kali sih main bersama. Lu kan nggak punya firm selection karena kan selalu datang pemain baru, chemistry-nya belum bisa terbentuk dengan cepat. Makanya dia harus terus mencoba sampai dia mendapatkan itu. Cuman ketika lu merotasi sebuah tim, backbone-nya harus sama dong. Kita bicara dari belakang ya pasti Martin Paes, depannya pasti Itses, bersama turunannya di kiri kanannya siapa, depannya ya harus ada Tom Hai dong, pemain yang backbone-nya di lini tengah, dan di depan ya Ragnar Osterwijk gitu. Backbone itu yang tidak boleh berubah.
Tapi Sintayong berapa kali melupakan perubahan dengan tidak menyertakan Tom Hai sebagai starter. Dan impact-nya kan kelihatan. Ada Tom Hai dan tidak ada Tom Hai. The balance, the ketenangan itu yang tidak bisa diperlihatkan pemain-pemain lain. Nathan, Jenner main nggak jelek, tapi nggak setenang kalau kita punya Tom Hai. Mungkin babak pertama tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan reparasi itu harus dilakukan oleh Sintayong. In game management selalu dia menunjukkan itu, dia bisa melakukan itu. Kemarin ketika reaction gue bilang, ini jelas Tom Hai harus masuk, Rizky Ridho harus masuk, Marcelino harus masuk di babak kedua. Kok tiba-tiba langsung tiga-tiganya masuk? Emang betul pilihannya seperti itu. Kita lebih mendominasi lagi. China nggak bisa meng-create chance sama sekali. Dia cuma punya 2 chance dan akhir 2 chance itu yang menjadi gol. Itu yang mungkin yang mengganjal gue adalah komposisi seperti apapun yang akan bermain dengan China bermain defense seperti itu nggak akan mudah juga bagi pemain siapapun yang dipilih gitu. Ya pilihan pertama yang ketika akhirnya babak kedua lebih bagus, akhirnya kan itu memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa nggak dari awal memainkan babak kedua? Tapi kan kesalahan kita kan bukan karena kita sulit mendapatkan chance, tapi karena kita nggak fokus ketika pertahanan. Koordinasi yang tadi gue bilang jelek dan juga terlalu menganga sehingga passing mereka tuh bisa dimanfaatkan dengan sempurna. 2 kesempatan kalau kita fokus, ya gue rasa itu pun mungkin akan sulit dilakukan oleh China. Ya, dengan bagaimana formasi dari Coach Branco dengan Tiongkok, sebelumnya lebih banyak 4-4-2 flat, tapi kemarin dia sedikit merubahnya agak berbentuk diamond. 4-3-1-2, ya. Bahkan ini membuat lapangan tengah kita ini satu master stroke dari Tiongkok gitu kan, untuk mematikan Nathan Cho dan juga mematikan Jenner. Praktis tidak ada pergerakan yang berbahaya. Tidak ada bola-bola yang bisa ditawarkan, berkombinasi pun sulit gitu dari lapangan tengah. Kredit bagi 3 gelandang Tiongkok yang impresif, dan bagaimana juga wingback mereka begitu disiplin. Dan sebenarnya dari segi formasi, Sintayong untuk menghadapi 4-4-2 seperti ini sudah sangat tepat dengan memainkan pemain wingback yang tinggi untuk bisa mempin 2 flank mereka. Tapi kemudian bagaimana kedua flank ini tidak langsung cepat bergerak untuk serangan balik Indonesia, ini yang tidak diperkirakan sepertinya oleh Sintayong. Betapa negatifnya Tiongkok untuk tidak kalah dan bahkan mengorbankan DNA mereka, passing game mereka tidak sama sekali diperlihatkan. Tapi dengan opsi Z mereka, justru ini yang melukai Indonesia dengan memang sudah ada reputasi dengan long ball yang melukai Australia juga gitu kan, dengan satu skema yang hampir sama, dan Xu Weneng menjadi akhir dari gerakan yang mengancam menuju gawang Zhou Gauchi. Ini juga tidak dipelajari dengan mungkin terlalu detail, sehingga para pemain juga kerap kali juga kalah dalam duel pertama ini. Jadi dari segi formasi sepertinya tepat, tapi personel yang dipercaya. Menurut Lodi, apakah mereka memang benar-benar mengecewakan sehingga underperform dan di luar dari ekspektasi Sintayong juga, atau memang justru kredit kepada Tiongkok karena benar-benar bisa mematikan satu potensi ancaman? Karena sangat wajar kalau dengan formasi Tiongkok maka Asnawi akan tampil tinggi mendampingi Witan Sulaiman, berkombinasi di sayap sana untuk bisa membuka celah bagi rekan-rekannya untuk bisa menerima bola dan juga mengganggu sistem low block ini dari Tiongkok gitu kan. Iya, sebelum gue kesana justru gue mau ke Mas Heri dulu soal manage ekspektasi gitu Mas. Maksudnya bantu kita mengerti, berarti emang lu maksudnya dalam kurung mencoba bilang bahwa hey wake up, tim ini nggak sebagus itu loh. Bukan. Atau gimana? Bukan. Apa gimana maksudnya ini? Bukan, gue nangkep Salto juga bahwa bukan tim ini bukan nggak sebagus itu. bukan Jangan tinggi-tinggi banget nih kita berharapnya nih. Bukan Gitu. automatic win Iya, ketika dan lawan tim yang di atas kertas mungkin harapannya menang gitu loh. Iya. Bukan artinya akan lebih mudah. Betul. Gitu loh. Jadi Tiongkok punya experience yang lebih dari kita dalam pertandingan seperti ini, di round ketiga bahkan ini satu avenue baru bagi pasukan kita gitu kan. Dan ekspektasi dari pendukung memang sangat wajar dalam setiap laga, bahkan coaching staff dan para pemain tentunya ingin menang gitu kan. Pasti. Dan bagaimana kita melihat kemarin memang ada ambisi di 2 laga menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok. Ini approach-nya berbeda dengan full frontal attack, tapi juga masih mentok gitu kan, belum ada outcome goal tercipta di laga menghadapi Tiongkok untuk memberikan keunggulan, padahal dominasi sudah ada sejak awal gitu. Tapi kemudian kita harus melihat juga bahwa tim ini sudah overperform dari target mungkin awalnya, dan average age yang sangat muda, dengan bahkan Michelle Harris baru 2 caps, tapi juga sudah mendapatkan beban luar biasa untuk bisa terus tampil sempurna gitu kan. Jadi masih banyak hal-hal yang harus bisa kita pahami bahwa ini masih menjadi sebuah journey. Indonesia adalah tim yang baru bisa kembali berbicara banyak gitu kan. Jadi aneh kalau satu game yang berakhir dengan hasil minor, padahal juga kendali laga
cukup kita pegang gitu kan. Tapi banyak supporter yang amnesia, yang langsung begitu negatif terhadap tim ini, mengkritisi Asnawi, mengkritisi Shane Patinama, padahal mereka juga berjuang luar biasa untuk bisa tampil baik. Mereka tapi memang mengkritisi karena cinta sama tim ini. betul, gitu. betul. Jadi kalau kita mengkritisi pun bukan hal yang hal yang buruk. Bukan hal yang buruk. Gue yakin manajemen STY pun nggak anti kritik gitu. Mungkin yang tadi Adi bilang bahwa ada mereka ini yang dikritik, oh berarti lu anti, enggak juga gitu. Kita mengkritik karena kita cinta dengan tim ini. Dan soal tadi selection. Soal selection, siapa yang nyangka kira-kira Shane Patinama bisa se-error itu dalam kondisi yang udah mau bola mau out, masa iya STY bakal mengira bakal kejadian itu kan nggak mungkin. Ini individual gitu kan. Begitu juga tadi Hillhurst saat dia journey ke depan, terus telat Dan mundur. bolanya lagi di penguasaan kita kan. Dan bolanya di Betul. penguasaan kita. Tiba-tiba Gitu. hilang dan juga dalam pattern yang Sintayong coba tampilkan gitu kan. Praktis di side central defender ini akan memegang kuasa untuk dribbling, untuk step up into midfield dan memberikan bola-bola either itu switch atau juga simple pass menuju ke Asnawi atau Witan gitu kan. Itu adalah pakem dari approach ini Yang dan coba itu dilakukan. coba dilakukan. Iya. Dan memang ketika dalam perjalanannya ada kegagalan dari segi press justru ketika Gao di sektor kanan dari Tiongkok ini begitu leluasa, padahal ada 3-4 pemain dari Di sana. Indonesia yang pressnya kurang ruang rapat gitu kan. Jadi buat gue nggak merasa bahwa ini salah selection, nggak merasa bahwa ini pilihan yang kenapa ini nggak dimainin, karena kebobolannya, kejadian golnya itu individual mistakes gitu. Jadi bukan sebuah sistem. Kalau sistemnya dibilang salah, kita works, kita melakukan peluang gitu. Cuman emang di finishing kita nggak ada di situ. Gua ngerti kenapa pakai Asnawi, gua pakai Witan, terus juga Sandy di kiri. Tujuannya adalah untuk meng-stretch lini pertahanannya si Cina, Tiongkok yang pasti bakal bermain. Gue nggak bilang ultra defending, gue nggak bilang negatif karena mereka tahu mereka butuh poin. Jadi mereka pun bertahan 4 rapi karena di 2 game sebelumnya mereka 6 loh, fullback mereka mundur ke belakang. Jadi 6 sejajar, 3 di depannya. Tapi di game kemarin nggak 4 rapat, compact banget. Kita mencoba memancing lewat flank kita, nggak kepancing. Itu masalahnya di situ aja. Asnawi diharapkan bisa memaksa back kiri lawan untuk ke stretch, nanti pada akhirnya ada Hillhurst yang biasa di Copenhagen pun dia kan gitu kan, betul lawan MU pun dia Copenhagen satu lagi ntar Kevin Dix. Iya, makanya ada lagi kan. Nyusul. Jadi udah biasa maju ke depan, nggak kepancing masalahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, udah jelas nggak kepancing, tetap compact ini Tiongkok, kok nggak ada opsi-opsi B, C, D-nya gitu. Kalau emang udah jelas kita menghadapi tembok Cina yang segitu tangguhnya, ya lakukan hal yang berbeda. Begitu Tom Haye masuk, kelihatan ada creativity. Karena babak pertama kita lack of creativity sangat kelihatan. Tiongkok pun bukan yang gue bilang, ya tapi kan mereka bermain belakang. Enggak juga. Ingat gak ada kick, lagi mau Martin pas mau passing dari belakang, itu 2 striker itu kan jadi mereka full court press pun iya gitu. Jadi kalau dibilang bertahan banget, enggak bertahan dengan baik. Yes. Cina bertahan dengan baik, iya. Masalahnya udah jelas kita mentok, nggak ada opsi B, C, D. Kalau tim seperti ini biasanya mereka hanya pumping ball inside the box, maksa lawan untuk bikin error. Di mana Cina melakukan itu kepada kita. Mereka hanya lempar ke dalam, misalnya masukkan bola ke dalam kotak kita, buat kita bikin error, which is kita lakukan, kita bikin error. Gol dari Indonesia pun berawal dari scrimmage depan gawang, throw in, clearance nggak sempurna, Tom Haye pinpoint shot, gol. Harusnya buat gue pribadi itu bisa loh dilakukan lebih early gitu. Jadi buat gue nggak mau berposisi bahwa ini selection yang salah. Gue rasa Asnawi dengan perannya, cuman kan nggak ada yang tahu bahwa Asnawi nggak akan perform hari itu. Terus juga Witan juga, ya harusnya dia lebih cepat digantinya karena semalam kelihatan banget nggak perform. Di kiri pun demikian, Sandy udah cukup bagus, cuman siapa yang nyangka dia bakal melakukan hal seperti itu. Jadi buat gue ini bukan hal yang sangat gimana nih #stay out trending. Tapi mungkin ini sih ya, kita kan nganggap pertandingan lawan Bahrain dan juga China khususnya itu pertandingan yang kita dapetin 3 poin harusnya. Dan gue yakin China memandang kita juga dengan situasi yang sama. Mereka mandang kita tim 3 poin harusnya datang dari Indonesia. Jadi gue ngeliat ada psikologis dari mereka juga memandang pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang cukup oke. Ditambah gol mereka kan gol cepat yang gol pertama itu. Jadi mereka nggak perlu ubah taktik segala macam. Mereka tinggal nunggu aja di pertahanan mereka dan sangat sulit bagi timnas kita ketika berhadapan dengan tim yang udah nggak ada niatan lagi untuk ngelakuin build up. Toh mereka udah dapat gol 1, job done menurut mereka, gol udah mereka dapetin dan gue rasa itu menjadi kesulitan tersendiri bagi timnas kita semalam. Dan gue bilang
ini poin pentingnya dari China ini pertandingan kemarin adalah mereka memantau pertandingan ini dan motivasinya begitu lebih. Karena lawan-lawan berat itu udah mereka lewatin semua. Jepang mereka udah dicukur 7-0, lawan Australia udah 2-1, lawan si Arab Saudi juga udah kalah. Jadi gue rasa ini emang momentum, mereka lagi dapat momentum dan gue rasa kita gagal memaksimalkan peran kita di pertandingan. Maksud lu kemarin. motivasi Indonesia kurang? Bukan kurang, mereka lebih. Mereka juga kita punya motivasi jelas. Kita kan memandang pertandingan 3 poin. Iya. Untuk lolos 3-4 kan toh butuh Gue sih rasa menang-menang juga motivasi kan. Indonesia juga ada. Gede banget malah. Kenapa ada error-error itu aja sih? Iya, Itu individual error dimanfaatkan. sebenarnya yang itu Ya dimanfaatkan lebih, dengan baik. makanya gue lebih melihat sebagai fokus apa yang akses dari pertandingan lawan Bahrain kan fokus yang gue tekankan. Pertandingan menit-menit krusial, detik-detik krusial, Awal fokus sama itu akhir. begitu penting. Itu kan yang menjadi gol di saat-saat krusial. Di Piala Asia lawan Australia kebobolan 2 gol terakhir, menit-menit terakhir. Fokus lagi kita bicara fokus. Di awal penalti waktu Jordi Amat lawan Jepang itu juga fokus. Maksudnya ketika lo main di level tertinggi Asia, details really matters. Itu lo nggak bisa bohongin itu. Kesalahan kecil kalau lo level ASEAN ya sama-sama bikin salah lah, banyak yang bikin salah. Kita berdapat golnya dari kesalahan lawan pun banyak gitu. Ada transition dari kesalahan lawan gitu. Tapi di sini kan ketika defense lo begitu rapat China, sulit banget kita untuk ngebongkar. Mereka mencoba kok untuk ngebongkar, main 1-2 untuk nge-stretch di lini berapa kali mereka coba. Verdong juga switch Switch sulit itu, ya. tembakan dari luar kotak penalti dicoba Jenner lakukan, juga. banyak yang coba dilakukan tapi emang di babak pertama jarak antar pemain nggak serapat Jauh. itu. Ya. Jadi ketika mau melakukan end passing bisa dicegat sama China karena jaraknya yang terlalu jauh. Bola-bolanya udah cukup betul, mendatar kencang. Kalau bola lambung pasti kepotong, bola datar cepat, tapi balik lagi karena jarak terlalu jauh bisa kepotong dengan sempurna karena defense yang begitu rapi oleh pemain-pemain China. Dan seperti Sintayong bilang, this is a 50-50 game persentasenya ya, 50-50. Kita nggak melihat kita akan menang dan China pun tidak melihat mereka akan menang, tapi siapa yang bisa manfaatin peluang kecil mereka yang akan menang. Kejadian China bisa manfaatin peluang kecil yang bisa mereka dapatkan, 2 kesempatan 2 gol, dan itu balik lagi di level tertinggi. Ya kita harus lihat China walaupun sebelumnya dibantai 3 kali, tapi kan mereka pernah ke Piala Dunia, mereka punya deretan pemain yang juga kualitasnya tidak jelek sebetulnya. Jadi ada kemungkinan mereka bisa tampil bagus, dan kejadian pas lawan kita mereka tampil bagus. Iya, dan Zhang Yuning juga kan pemain punya reputasi di West Bromwich Albion, di Vitesse juga. Tapi kedepannya tentunya masih banyak game yang challenging ini. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.